Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu dengan saudara semua. Saya percaya kita terus dituntun oleh Tuhan hari-hari ini. Walaupun keadaan ini Alkitab menuliskan semakin sukar, tapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada dalam tuntunan dan kasih karunia Tuhan. Hari ini judul daripada renungan kita pagi ini adalah tetap teguh dalam panggilan, yang terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, cerita ini menandakan bahwa bagaimana ketika sebelum hal ini terjadi, yaitu bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus sebenarnya di ayat atau di pasal-pasal sebelumnya Tuhan sudah peringatkan dan Tuhan sudah menceritakan secara detail kepada murid-murid. Namun apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap, maka reaksi daripada murid-murid tidak seperti apa yang diharapkan oleh Yesus dari mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Petrus yang sangat bersemangat mengikut Tuhan pada saat itu juga menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Yudas yang dimana juga muridnya juga menjadi pengkhianat dan memberikan Yesus kepada imam-imam pada saat itu. Nah, hal ini menjadi sangat ironis dalam kehidupan kekristenan yang kita bangun bagaimana mengasihi Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu telah dan perlu perhatikan inti daripada perikop ini adalah bagaimana setelah kebangkitan Yesus dan dia naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus datang menjumpai murid-muridnya. Di perikop ini juga berbicara tentang hal itu. 3 kali Yesus mendatangi murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa hidup ini punya tujuan. Dari perikop ini kita belajar yang pertama, bahwa supaya kita teguh dalam panggilan, kita harus mengerti bahwa kita punya panggilan di dalam Tuhan. Ketika kita menyadari kita memiliki panggilan di dalam Tuhan, maka tentunya kehidupan kita akan terpola, tertuju kepada panggilan itu. Karena ketika kita mengerti bahwa ada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dalam kehidupan ini hari lepas hari, step by step dalam kehidupan kita akan mulai difokuskan, diarahkan kepada panggilan itu. Karena panggilan itu sangat besar dalam kehidupan kita, dan di dalam panggilan itu Tuhan berikan potensi dan karunia ada di dalam kehidupan kita. Maka tragedi terbesar dalam kehidupan ini bukan soal kematian, tetapi kehidupan tanpa tujuan. Artinya diberikan hidup tapi tidak tahu apa arti kehidupan, hingga manusia yang seperti ini dalam kehidupan tidak mempunyai nilai dan dampak bagi orang lain. Yang kedua, bagaimana kita teguh di dalam panggilan adalah kita mengerjakan panggilan itu. Itu sebabnya ketika kita mengerjakan panggilan itu, Tuhan memberikan kemampuan ilahi kepada kita. Tuhan memberikan semangat dan gairah kepada kita untuk mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang ada masalah, memang ada persoalan,
ada tekanan, ada kesulitan dan kesukaran yang kita lalui. Tapi di balik itu, ketika kita terjun dalam panggilan itu, kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana tangan Tuhan menolong orang-orang yang dalam panggilan itu kita layani jiwa-jiwa. Karena untuk itulah panggilan itu diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita menjadi pekerja di akhir zaman. Ironisnya adalah Tuhan katakan tuaian sudah menguning, tapi pekerjaannya sedikit. Bapak Ibu Saudara, teguhlah di dalam panggilanmu dan kerjakan panggilan itu dengan sukacita, karena besar upah yang menanti kita. Tuhan memberkati. Saya berdoa kepada umat Tuhan pagi ini, kiranya tangan Tuhan yang menolong kita, membawa kita kepada panggilan ilahi terjadi di dalam hidup kita, karena ini adalah makna dari kehidupan sesungguhnya. Tujuan akhir daripada kehidupan kita adalah bagaimana kita memiliki keserupaan segambar dengan Kristus, dan kita siap dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.